Kenapa misal? Loh, stop, tunggu. Pakai bajumu. Cepet. Ya, Cepetan. ya besar. Ya. Pakai bajumu. Cepetan. Jangan kayak gitu. Maaf ya Neng ya. Astagfirullahaladzim. Ini kan Iqbal dong besar. Saya nggak tahu dia itu datangnya dari mana tadi bisa. Tahu ada di sini. Padahal saya standby di sini. Tadi saya di atas ya. Ya, saya telat beberapa menit. Saya melihat dia itu tiba-tiba muncul di sini dan mau merangkul Mas Evi. Tapi Mas Evi keburu melihatnya, dia nggak jadi merangkul. Malah Mas Evi bertanya kepada dia, terus kenapa Mas Evi lepas baju itu? Kalau ngelepas baju itu saya spontan bisa. Seperti ya pikiran saya kosong terus langsung ya seolah-olah seperti ingin melepas baju aja gitu misal. Tapi memang mukanya cantik kok misal. Gila kayak gitu dibilang cantik? Iya dari awal saya lihat itu cantik dia berkerudung merah. Ampun. Matamu itu error Mas Evi. Dilihat dari manapun juga nggak ada yang salah. Ini perempuan. Oke, dilihat dari ke bawah, memang dia cantik putih, Iya. seksi. Wajahnya itu loh, sama tangannya itu loh yang menjijikan. Wajahnya bisa enggak normal kayak kita manusia wajahnya kok. Astaga. Astagfirullahaladzim, Mas Evi, Mas Evi. Makanya saya heran kenapa ada wanita cantik seperti ini di sini. Jangan datangnya saya nggak tahu. Langsung lihatnya apa sih? Kepala babi. Pak, nggak benar Sir. Aduh, mata saya sakit. Aduh, bentar. Astagfirullah. Hei. Gila. Kenapa bisa? Astagfirullah. Jadi, teman-teman, kalau kita melihat dengan mata telanjang kita, dia memang sangat cantik. Ini yang digambarkan itu hidungnya mancung, dia matanya itu tajam, teman-teman. Terus bibirnya kecil, mungil, luar biasa. Memang cantik, ya. Kalau dari segi baju, bajunya tetap sama seperti ini, dia berkerudung, tapi wajah dan tangannya itu tadi kan, astaga, luar biasa. Tingginya cantik banget sih, Sir. Tinggi pula dia kan. Oh, jadi dia tidak bisa mengelabui lensa. Coba Mas Evi, sini. Masih mau nggak sama dia? Lihat lewat kacamata. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Apa lagi bisa? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ternyata Lihat. tadi yang saya lihat muka babi, Sir. Iya. Astagfirullah. Kalau pakai kacamata jelas. Berarti lensa kamera juga nggak bisa ditipu. Iya. Soalnya tersaring. Dari kamera dia muka asli yang kelihatan, Sir. Mas Evi lihat di kamera. Sangat jelas pasti. Hati-hati. Gimana Mas Evi? Astagfirullahaladzim. Diam, Sir. Allahu Akbar. Kenapa kamu melakukan ini? Dari golongan mana kamu? Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullah. Kamu apakan orang yang ada di sini?
kamu apakan dia. Allahu Akbar. Begitu caramu balas dendam. Dia tidak bersalah. Bahkan teman saya yang di sini, dia tidak punya dosa sama kamu. Kenapa kamu godanya? Astagfirullahaladzim, ya Allah. Jadi teman-teman, astagfirullah, saya sebenarnya nggak tega. Ya, kamu menceritakan yang awal. Tadinya saya mau langsung menghajar kamu. Saya nggak tega. Lebih baik kamu sadar. Lepaskan semua ini. Sadarlah. Astagfirullahaladzim. Balas dendam tidak baik. Balas dendam itu buruk. Kamu menggoda laki-laki dengan auramu. Kamu hisap mereka hingga mereka kaku. Padahal mereka bukan yang melakukan ini kepadamu. Allahu Akbar. Kamu itu cantik. Sudahlah. Sudah. Ia melakukan itu, pasti dapat balasannya. Astagfirullah. Allahu Akbar. Sadar, supaya wajahmu itu bisa cantik, bisa bersinar. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullah. Jangan menyebut kata Allah di hadapanmu. Kamu sangat kecewa. Kenapa? Tidak. Ini karena kesalahanmu. Ya, kamu tahu. Kamu tahu kan? Meskipun di sini muslim itu sangat sedikit, tapi kamu tahu kan? Kalau kamu juga muslim, ya, mungkin ini adalah Allah murka kepadamu. Makanya Allah memberikan ini semuanya kepadamu. Udah tahu muslim, kamu masih bekerja sebagai makelar daging, makelar hewan. Jadi salas daging seperti ini. Hah? Jadi teman-teman, ini saya ceritakan, ya memang di belakang sana itu ada peternakan kambing yang, peternakan babi yang sangat besar teman-teman. Kapasitasnya itu bukan 1000-2000 tapi puluhan ribu ekor, ya. Jadi dia ini adalah seorang muslim sebenarnya, cuman mungkin dia cari pekerjaan susah. Dia basicnya adalah SPG teman-teman. Dia bekerja sebagai untuk mensuplai ataupun mencari tempat-tempat untuk penjualan daging-daging tersebut, ya. Dia adalah ibarat kata itu marketing dari
Kalau mobil itu ya kayak SPG mobil, sales mobil gitu, dia menawarkan ada daging ini dagingnya ataupun ya itu teman-teman. Namun yang terjadi adalah kenapa dia menjadi seperti ini? Ternyata karena dia itu selalu menggunakan pakaian seksi, rok pendek, ya. Itu membuat sebagian orang itu tergoda karena dia itu memang cantik, teman-teman. Ya, dia itu memang cantik. Kalau kita melihat kayak gini, dia itu sangat cantik. Ya. Kalau dinilai dia itu udah angka 9, teman-teman. Akhirnya karena kecantikan dia dan keseksian dia diperkosa di kandang babi, teman-teman, oleh pegawai yang di kandang babi tersebut. Ketika dia diperkosa, akhirnya dia tak sadarkan diri, terus dia bangkit, dia sadar melihat dirinya tanpa helai benang. Dia ditemukan oleh seseorang lagi yang sedang mau membersihkan kotoran babi. Akhirnya karena melihat hal ini, dia dilakukan hal itu lagi, ya. Mungkin kesempatan buat bajingan itu, ya. Akhirnya dia benar-benar sudah tak sadar. Dia tergeletak di pinggir kandang babi, dan yang menolong siapa? Ya, babi. Jadi ada babi, ya mungkin babi juga punya perasaan ya teman-teman ya. Meskipun dia itu babi yang diciptakan najis, tapi Allah menciptakan sesuatu nggak ada yang tanpa sebab, ya. Dia mungkin punya perasaan juga. Akhirnya dia ditarik lengannya untuk masuk ke kandang babi supaya tidak kayak gitukan lagi, ya. Akhirnya masuk ke kandang babi, ya. Dia pun merasa ditolong oleh babi tersebut, namun naas. Dia nggak bisa karena memang tubuhnya sangat lemah. Posisi sore, paginya dia sudah meninggal, ditemukan kondisi meninggal. Dan sejak saat itu dia memiliki rasa dendam, dan wajahnya itu juga seperti babi. Astagfirullahaladzim. Sadar, ini adalah ujianmu. Ingat, muslim. Kalau kamu non muslim oke, nggak apa-apa. Tapi kamu masih mengaku darahmu itu muslim. Maka jangan kerja di tempat seperti itu. Makanya Allah murka kepadamu. Allah memberikan ujian itu kepadamu. Pasti sebelum kamu dialami hal seperti ini, kamu sudah diuji dengan hal-hal yang lain supaya kamu pergi dari tempat itu. Tapi kamu mungkin terlalu memikirkan uang yang besar, penjualan yang banyak. Setelah kayak gini apa? Bosmu apa? Apakah support kamu? Tidak. Dia paling hanya memberikan santunan. Malah kamu justru balas dendam ke orang lain. Yang bukan pelaku atas pelecehanmu. Kamu itu salah. Salah. Kamu, setiap orang yang tiba-tiba melihatmu. Mas Evi tadi gimana Mas Evi tiba-tiba kok bisa melepas baju? Itu sadar nggak Mas Evi? Itu saya seperti refleks aja Kak. Tapi sadar nggak? Sadar lepas sih. Sadar lepas. Tapi kenapa dilepas? Nah itu dia, saya seperti apa yang terjadi itu apa? Kenapa saya melepas baju ini? Kok bisa saya lepas? Seperti terpikat langsung, Sir. Tidak bisa ngapa-ngapain, saya lihat dia di depan dia. Terpesona, terpikat, sudah. Cantik sekali saya lihat. Iya, memang tadi gara-gara mata saya sakit,
hewan yang menyentuh mata saya melihat dia itu semua sangat cantik. Jadi ketika kita menggunakan mata lensa palsu ya, kayak gini kan lensa palsu ya teman-teman ya, karena ini sambung. Jadi kita bisa melihat sesuatu hal yang asli nyata dibanding ilusi. Kamu, saya minta hentikan semua ini, ya, hentikan semua ini. Sudahilah daripada kamu ditendang di neraka. Saya kasihan hidupmu, di akhir hidupmu kamu sudah sangat terlunta-lunta seperti itu. Nanti di alam sana, setelah semua ini berakhir, kamu akan lebih terlunta-lunta. Apalagi setelah kamu meninggal, kamu masih melakukan dosa, melenyapkan nyawa orang, menghisap, itu adalah dosa. Jangankan sampai menghisap, jangankan melenyapkan, menghisap saja itu udah dosa, apalagi tambah melenyapkan. Sekarang terimalah hukumanmu saja, daripada nanti makin berat, ya. Pulanglah ke alam barzah, jangan di dunia ini terus. Terima hukumanmu hingga Allah mengampunimu, daripada nanti kamu dihukum di neraka, ya, penyiksaan terakhir itu lebih berat. Pilihlah yang mana. Sebagai umat muslim, saya hanya memperingatkanmu. Baik, pergilah. Pergilah. Jangan tinggal di dunia ini. Tempatmu sudah bukan di sini. Pergi. Ah, kasihan ya Mas Evi ya. Iya, bisa banget, dia juga korban gitu ya. Iya, namanya korban pasti karena dia nggak langsung meninggal ya Mas Evi ya. Dia itu sempat sadar, pingsan, sadar lagi malah diituin, terus pingsan lagi, sadar lagi, nggak ada yang menolong, hanya yang menolong itu babi. Ya mungkin yang dia ingat terakhir kali itu adalah dia menginginkan balas dendam. Ya seperti itu. Jadi saya sarankan buat umat muslim yang, ya terutama buat wanita yang kerjanya itu sendirian di lingkungan yang memang banyak cowoknya, saya sarankan lebih baik pindah aja, cari tempat yang lain ya. Kalau memang dirasa di tempat itu ada yang janggal ya, daripada terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan dengan kalian ya. Auzubillahimindzalik, astagfirullahaladzim. Saya sarankan ya. Dan mungkin ini juga teguran dari Allah, mungkin dia sudah ditegur berkali-kali, dia tetap cuek ya, hingga akhirnya teguran yang sangat berat ini turun ya. Jadi Allah murka ya, murka sekali dengan dia. Mungkin kalau dia itu sudah keluar dari muslim, mungkin dia mengaku ya sudah kafir, maka mungkin akan dibebaskan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini karena dia mengaku masih ini, makanya dia itu dihukum, hukumannya itu seperti itu. Namun naas ketika terakhir kalinya ya seperti ini. Bentar, Pak Kiai tahu kalau hati-hati dengan gadis berkerudung merah. Berarti Pak Kiai itu tahu kisah tentang kerudung merah yang diperkaos di tempat ini ya Mas Evi ya. Tapi tahu. Kita harus cari dia. Iya. Dan dia pun pasti tahu bahwa memang pelakunya itu gadis itu, Ustaz. Iya ya. Iya. Cuman Pak Kiai itu tidak menangani atau gimana, saya nggak tahu itu. Iya kan? Kita harus cari dia. Ayo Mas Evi, kita cari dia. Pasti dia tahu sumber segalanya.
Ya. Ayo Mas Yofi, kita cari dia. Kita ke tempat Pak Kiai tersebut untuk meminta penjelasan tentang ini ya. Siapa tahu kita bisa menangkap pelakunya itu siapa. Ayo Mas Yofi, ayo teman-teman. Ayo.